Jangan pernah bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Kalian tidak akan kaya, tapi kalian akan terus mendapatkan gentayangan dari hantu-hantu tim kobra yang akan menggentayangi hidup Anda, yang akan mencari dimanapun kalian berada. Ini sinyal kepada para pelaku kejahatan. Kalian lihat, dalam waktu 5 jam setelah kami dilaporkan, kami bisa ungkap para pelakunya. Bahkan mereka sudah keluar dari wilayah Lumajang, mereka di wilayah Batu, tetap kami hadang di wilayah sana. Itu sinyal kepada para kejahatan. Jangan coba-coba bermain kejahatan di wilayah Lumajang. Tim kobra pasti akan mengejar Anda dimanapun Anda berada. Salam kobra. Salam kobra. Saya ingin memberikan sinyal kepada para pelaku kejahatan di Lumajang bahwa tim kobra akan selalu ada. Ini ada 8 orang pelaku yang kita tangkap terkait dengan pembunuhan dan juga perampokan yang dilakukan oleh mereka ini. Dan ini cukup sadis karena korbannya itu sudah disetrum, dipukuli, dianiaya, kemudian dibuang lagi mayatnya ke curah. Curah itu jurang ya, dibuang ke jurang. Kami tangkap melalui satu proses yang panjang, penyidikan sampai kepada di wilayah Batu. Itu kita tangkap para pelakunya, kemudian kita tarik, total ada 8 pelakunya. Nah, ini sadis-sadis semuanya. Mudah-mudahan inilah penjahat-penjahat yang selama ini ada di Lumajang, sehingga betul-betul setelah saya tinggal, Lumajang dalam keadaan yang selalu kondusif, aman. Itu yang saya harapkan. Jadi ini sinyal juga kepada pelaku kejahatan. Kalau kalian macam-macam di Lumajang, tim kobra tidak segan-segan mengirim Anda ke ruang jenazah, ya, tidak segan-segan mengirim Anda ke kamar jenazah. 2 orang sudah dikirim ke kamar jenazah. Loh, kenapa kakimu? Maju. Ya, kumpul sana. Kenapa? Sakit nggak? Sakit, Pak. Masa? Sakit? Hah? Sakit? Masa? Ini sana. Ayo mundur. Saya kira nggak sakit. Wah. Sakit kah? Apa emang nih? Tembak. Yo, coba sini. Tapi kamu nggak mati. Iya kan? Oh, kok ketawa lagi? Ini cuman gini doang. Ini bentar lagi juga sembuh. Ini cuman lubang-lubang dikit. Coba, sakit nggak? Masa? Cuma nyentuh doang loh. Ini nggak nendang loh.
Iya, Pak, sakit. Hah? Sakit, Pak. Ini cuma gini doang? Sakit, Pak. Masa? Iya, Pak, sakit, Pak. Sakit? Sakit, Pak. Yang benar? Nggak ada teriak-teriaknya sakit? Iya, Pak, sakit, Pak. Aduh. Loh. Dengan korbannya dibunuh. Hah? Sakitan mana dengan Tapi kau ngebunuh? sakit, Pak? Sakit nggak? Oh, sakit, Pak. Iya, Pak. Alah, bohong kamu. Kalau ini? Aduh. Hah? Iya, sakit, Pak. Sakit juga ini? Sakit, Pak. Ini apa ini? Tersangka operasi itu, Pak. Bukan bekas tembak? Ayo kau. Bawa. Waduh. Kalau saya tendang baru sakit. Kalau ini kan cuma nyentuh doang. Kamu pura-pura. Nyetrum itu sakit. Kamu yang nyetrum? Tapi nggak kena, Pak. Oh, Hah? nggak bisa lah. Wow, nggak bisa alatnya nyetrum. Tapi kau yang nyetrum kan? Sama nyetir itu, Pak. Oh, sana. Ya, kau di belakang dulu sana. Nah, kau dari sana. Nah, kalian pindah semua. Ya, nggak apa-apa sementara. Iya. Dah, sana. Masuk sana. Tolong yang nggak bersangkutan ini. Ya. Kalau penuh. Ya. Ya, mana jejer sini semua. Dan perkembangan terakhir terkait kasus perampokan serta pembunuhan, sejauh ini ada tersangka baru dan Ya, alhamdulillah ini setelah kami dilaporkan ya sekitar ini kejadian kan tanggal 18, kemudian dilaporkan baru sekitar tanggal 20 dilaporkan, tapi dalam waktu 5 jam sama anggota ini kemudian bisa langsung menangkap pelakunya. Awalnya 3 pelaku ditangkap, kemudian dari situ kita lakukan pengembangan, 5 tersangka lain bisa kita ungkap. Jadi total ada 8 tersangka lainnya yang kita ungkap. Dan ini para pelaku ini sangat sadis. Saya yakin dia pasti sudah melakukan banyak kejahatan di wilayah Lumajang. Karena prosesnya ini perampokan. Mulai dari si korban ini dia hentikan mobilnya, kemudian dia ganti jadi kemudi, masuklah beberapa orang, 3 orang yang ada di sana. Di dalam korbannya itu dianiaya, disetrum, dipukul pakai linggis atau pakai apa ya, besi-besi lah ya, besi-besi untuk dongkrak ya, besi untuk dongkrak. Jadi udah mulai dianiaya, disetrum, dipukulin pakai besi untuk dongkrak, sehingga hasil visum itu sudah habis lah ya, terjadi perlukaan yang cukup hebat di kepalanya, kemudian tulang leher itu patah, kemudian juga udah tadi dari dokter mengatakan bahwa di kepalanya ini sudah geger otak lah di dalam yang sangat parah. Belum lagi di sekujur tubuhnya juga banyak lebam-lebam, banyak biru-biru karena dalam proses perjalanan itu melewati 6 kecamatan. Itu proses dipukul-pukul sampai meninggal. Setelah itu di Kedung Jajang dia dibuang di jurang. Nah, ada turun 2 orang dibuanglah ke dalam jurang. Ini begitu sadis. Nah, dalam proses ini juga pengembangan terpaksa ada 2 orang yang harus kami tembak, dan dalam perjalanan ke rumah sakit itu meninggal ya karena melakukan perlawanan kepada petugas. Ini juga sinyal kepada para pelaku kejahatan, kami tidak segan-segan mengirim Anda ke kamar jenazah apabila Anda melakukan kejahatan-kejahatan di wilayah Lumajang, apalagi sampai Anda melawan. Nah, ini 2 tersangkanya yang meninggal ya, satu namanya Ahmad. Nah, ini juga residivis yang sangat luar biasa ini. Selain kasus narkoba, kemudian juga perampokan rumah, kemudian juga pencurian sapi. Ini dilakukan, bahkan dia sudah melakukan sejak masih anak di bawah umur. Sekarang sudah umur 19 tahun, tapi sejak dia masih anak di bawah umur, dia sudah melakukan kejahatan-kejahatan narkoba, perampokan rumah, kemudian pencurian hewan. Namanya Ahmad. Ya, saat ini umur 19 tahun, ini terpaksa kami tembak karena melawan petugas yang sangat membahayakan petugas pada saat itu. Kita sudah berupaya untuk menyelamatkan ke rumah sakit, tapi dalam perjalanan juga tewas. Kemudian ini Abdullah. Ini cukup sadis dan cukup dikenal di wilayah Lumajang maupun Jember, dan dia merupakan juga residivis penganiayaan di Jember. Nah, ini cukup malang melintang di wilayah Lumajang maupun di Jember. Ya, Abdullah umur 23 tahun, ini juga sama melawan petugas pada saat kita melakukan penangkapan terhadap dia. Jadi supaya petugas juga dalam keadaan aman ya terpaksa apa boleh buat kami lakukan penembakan. Ini juga meninggal dalam proses perjalanan ke rumah sakit. Nah, kemudian ada 5 tersangka lainnya yang juga kami amankan, ya satu ada beberapa yang terpaksa juga harus dilumpuhkan dengan timpa panas tapi tidak meninggal. Motifnya apa dan dari komplotan ini? Ya, ini perampokan, ya jelas ini adalah murni adalah perampokan,
di mana dia menghentikan kawannya di tengah dia, karena dia merasa dia kenal kan begitu, dia kenal si supir ini, kemudian dia hentikan di tengah jalan karena merasa kenal sehingga si korban ini berhenti. Pada saat berhenti diambil alih kemudi, kemudian 2 temannya yang lain ikut masuk, kemudian sambil jalan 5 temannya yang lain ikut serta juga ikut bergabung dalam proses pembunuhan dan perampokan ini. Spesialis pencurian dam truk berarti mereka ini? Saya kira bukan spesialis perampokan dam truk aja, tapi ini juga adalah spesialis pelaku kriminal yang cukup sadis dan cukup kejam yang ada di wilayah Lumajang. Mudah-mudahan saya tinggal Lumajang dalam kondisi kondusif karena para pelaku-pelaku ini sudah bisa kita tangkap semuanya. Saya yakin ini adalah salah satu gerombolan yang sangat meresahkan masyarakat Lumajang selama ini, dan kami akan yakinkan apakah kasus-kasus begal yang selama ini terjadi di Lumajang ini berafiliasi dengan mereka atau tidak. Karena kami lihat cara bekerjanya ini sangat-sangat sadis, sangat-sangat kejam, dan tidak memperdulikan masalah kemanusiaan. Korban kita lihat bagaimana dianiaya sepanjang jalan sampai melewati 6 kecamatan, dipukul, digebuk, disetrum, kemudian dipakai besi juga kepalanya, lehernya, badannya, semuanya. Itu betul-betul sangat sadis. Saya kira seorang sekejam-kejamnya pelaku kejahatan tidak sesadis mereka. Jadi ini betul-betul menjadi atensi kita, makanya pada saat kami mendapatkan informasi ini, tim Kobra langsung kami turunkan, dipimpin langsung oleh Katim Kobra, Pak Hasran, langsung melakukan pengembangan kasus, dan kita bisa tangkap ini di Kota Batu, bahkan di wilayah Malang, kita bisa tangkap mereka di Kota Batu. Jadi jangan berpikir bahwa masuk ke Lumajang kemudian kalian akan serta-merta aman pada saat sudah keluar dari wilayah Lumajang. Ini sinyal juga kami sampaikan kepada para pelaku yang ada di wilayah Lumajang. Tim Kobra penciumannya sungguh tajam. Jadi kamu mau kemanapun, di luar manapun, pasti akan tercium. Apalagi tim Kobra ini sudah bekerja sama dengan Macan Nusantara, para resmob yang ada di seluruh jajaran di Indonesia. Sehingga kita bisa mendeteksi kemanapun mereka berada. Kumpul itu, Pak. Enggak, kumpulnya kamu kapan? Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya? Sehari belum. Yang ngajakkan Iya, kan kejadian tanggal 18 November. Kan Itu kok curi? Itu di Bali, Pak. Kenapa? Anak-anak itu di Bali. Anak-anak itu siapa? Iya, anak 2 itu. Di Bali tinggalnya. Terus Bukan kerja di sana. kerja di Bali, kerja apa? Kerja di Bali. Hah? Rosokan sana. Gosoan apa? Di Rosokan. Oh, di Rongsokan. Oke, terus Jadi ini anak-anak ini kok panggil? bel, bukan panggil saya. Hmm. Kan tahu di Facebook, Pak. Kok kenalan di Facebook? Berarti kok nggak kenal? Nggak kenal mau nih. Buset Tapi deh. Itu kan Jangan-jangan ada Facebook para pelaku kejahatan ya? enggak, Pak. Loh, kok bisa kamu tiba-tiba dikenal di Facebook langsung bisa ngajak orang? Dari tanggal 18 kapan kamu ketemunya sama mereka? Sebelum tanggal 18 kejadian itu? 16 tadi. Tanggal 16. Kamu merencanakan dari tanggal 16? Yang satu lagi datangnya tanggal 17. Tanggal 17. Kamu kompak pingin ngebunuh itu sejak kapan? Sebenarnya itu bukan kompak ini membunuh, Pak. Cuma dianukan saja, dilumpuhkan saja gitu. Dilumpuhkan. Loh, kok pukulnya kencang loh sampai patah-patah di sini, lehernya patah. Gimana ceritanya? Itu kan anak 2 itu, Pak. Kan saya cuma gini. Anu tok apa jenis di anu tok ae ojo sampai terjadi seperti itu. Hah? Di apa jenis dilumpuhkan saja, terus jangan sampai terjadi seperti itu. Terus? Terus anak 2 itu kan saya posisinya nyetir tok, Pak. Hah? Saya drivernya nyetir. Ya, terus? Nyetir tok. Ya anak 2 itu yang anu. Yang anak 2 itu yang mana? Yang meninggal ini? Iya, yang meninggal. Oh, apa dia ngomong sama kamu? Apanya, Pak? Dia ngomong sama kamu apa pas kau bilang jangan dibunuh? Iya, kalau ndak ngene ya anu, Bro, ya ngomong ngono, Pak. Enggak apa? Kalau ndak ngene kan barang bukti ya ini. Oh, ketahuan. Jadi memang sengaja mereka pengen ngebunuh. Nggih, arek iku. Terus malu aku dhewe dia kan cuma nyetir tok, Pak. Hah. Nyetir itu. Terus? Tapi kamu sempat nyetrum kan? Nyetrum tapi nggak bisa itu. Oh, mana orang biru. Wow. Itu dipukul sama kunci rodanya sama anak-anak, Pak. Hah? Kunci rodanya sama anak. Kayak kunci roda. Ini di sini pecah-pecah kepalanya, di dalamnya rusak otaknya, kenapa itu? Kan itu pakai batu mungkin. Pakai Yang batu. pertama kali. Pakai batu. Caranya gimana pakai batu itu? Ambil, berhenti dulu. Belum enggak. Kan Udah bawa. Iya. Segede mana batunya? Kan belum. Segede mana batunya? Enggak pakai gede, Pak. Ini. Cara pukulnya gimana? Kok coba contohin lah, saya pingin coba. Ada batu nggak? Cari batu Enggak. Ya, Bapak, kamu coba contoh yang benar ya. Mana batu kecil ya?
Enggak jelas kan. Ah, ini nih. Nih gimana caranya nih? Nah, enggak usah kenceng. Ah, ini nih yang batu nih, batu beneran ini bukan batu. Ahmad itu Ahmad dulu paling. Ahmad dulu yang nyekek itu kan. Nyekek. Terus Ada nyekek. Mana nyekek? Coba contoh nyekek. Gimana cara nyekeknya? Kok cekek? Posisi kamu nih kena sopo batu nih sopo yang keluar. Enggak apa-apa, kan dia mencontoh. Nah, coba kok cekeknya gimana? Coba cekek. dia dicekek ini dari kiri. Saya kan Ah, yaudah, yang penting cekek. Nah, gini cekek. Terus diantem Pak, kan. coba kok carain dikit, pelan aja. Penting. Coba tempelnya Dari pinggir sini mana? satu. Iya. Coba gini, tek. Pokoknya cuma ping 2 kali paling ngantem ya. Ngantamnya lewat mas sebelah mana? Sebelah kanan. Coba kenain dikit. Lewat kiri Pak. Kenain dikit, nggak tak tendang itu. Enggak lah. Makanya kok kenain dulu. Nah, Gini. situ. Kan lewat sebelah kiri. Kenain sini. Terus Sudah nih dibuang sama Oh, kan berontak anaknya. 2 kali. Heeh. 2 kali pada saat dipukul itu dia langsung Dia langsung Hah? kan di dalam mobil Pak. iya, pada saat dia dipukul dia langsung jatuh. Iya di itu kan sama dicekek sama. Ya? Oh, jadi patah karena dicekek terus. Cekeknya bagaimana? Kenceng. Yang kenceng mungkin. Dia posisinya di mana? Di belakang, di depan? Di depan sebelah. Bukan bareng-bareng berarti kamu. Berarti ngelihat dong. Lah ya kan tapi apa jenis lagu depannya enggak hidup apa. Hah? Turun dulu. Kan nyetir aku nyetir aku. Iya. Coba kau pukul lagi tadi gimana? Pukulan. Ya sini dak. Oh, di sini. Tapi kenceng. Iya. Ah. Coba agak kencang dikit. Oh gitu. Kamu kok takut? Kamu bunuh berani. Giliran cuma pukul gini takut gimana sih? Waduh. Cuma anunya bukan. Wah. Coba alat-alat itu setrum. Kamu lakban. Dari lakban. Munduran cewek narik, munduran cewek. Tersangka yang lima biar kelihatan juga yang itu. Munduran. Jangan terlalu maju supaya Segini besarnya. Udah setrum aja. Tanggung rai saya ngomong ini. Nah, coba ini. Setrum nasi ilmu ya Pak. Nah, Enggak bisa. ya udah kok gimana caranya? Iya. sudah habis baterainya. Ya nggak apa-apa, pokoknya kau coba aja. Gimana? Ini langsung copot ini. Hah? Kan langsung copot. Tapi kok setrum? Bukan situ kan gini Pak. Oh, Kan gini. ini cekek gini ya. Ah. Tadi terus sini ya. Tapi enggak kena ini. Hah? Enggak kena ini keburu copot dulu. Oh, ntar saya isi kamu yang saya setrum loh. Enggak anu ya. Kan sama nyetir gini. Kan gini langsung aduh. Oh, kono. Oh, jadi begitu tuh. Kena apa jenis? Kena setir itu. Oh, ntar saya isi, saya setrum betul nih. Ini jadi alat digunakan buat setrum ini. Luar biasa. Yang punya ini siapa? Milik siapa itu? Abdul. Anak ya Mang Abdul. Oh, kamu nggak ngakuin punyamu? Enggak. Iya punya Abdul sama anak dua. Anak dua. Berarti udah di kemarin gua bilang. Iya punya saya wes. Berubah ini. Bukan bro-bro bukan gitu. Berarti kamu udah mempersiapkan alat setrum. Ini biasanya buat setrum siapa? Enggak. Belum dipergunakan belasan. Oh, ini udah dilakban-lakban kayak begini. Ini bekas-bekas sudah tahunan ini. Ini tuh. Nah, wah kamu bohong kamu. Belum, Pak. Hah? Belum. Udah, berarti udah berapa banyak korban kamu setrum? Jangan-jangan udah begal-begal, kau begal di jalan, kau pakai setrum, bukan pakai celurit. Belum, Pak. Hmm? Belum. Loh ini Enggak pernah dipakai. nggak pernah dipakai. Ngapain kamu buat begini nggak pernah dipakai? Ini udah berapa lama? Salah? Ini udah berapa lama? Cuma berapa hari itu. Kan Oh. Beli udah begini. Emang ada tempat penjualan barang-barang para pelaku kejahatan ya? bekas polisi anu itu. Hah? Tolak polisi. Apa? Kan bekas polisi. Oh. Dimodi. Iya. Dia pakai bautnya. Itu bagus juga ya apinya ya, setrumnya ya. Udah rusak sama dia ini nih. Ini kemudian yang lain ini. Nah, ini apa nih? Sebagai apa dia nih? Ini kan teman saya, Pak. Hah? Teman saya. Kau ajak bagaimana dia ceritanya? Ini anak pondok Dalwa ini, Pak. Hah? Anak pondok Dalwa. Oh, anak pondok. Anak pondok nih. Tapi ini kan enggak Eh. anu. Kamu anak pondok? Iya Pak. Loh, kau belajar ngaji dong? Iya Pak. Sholatmu rajin? Iya Pak.
Waduh, kamu ke STMJ aja sholat terus maksiat jalan. Wah. Ini kok penganut STMJ? Ini nggak ada lo pakai topi-topi gini. Mana ada? Ini untuk para kiai itu, orang-orang benar itu. Orang pondok mana kamu? Dalwa, Pak. Hah? Dalwa. Di mana itu? Bangil. Di mana? Bangil. Pondok besar itu, Dan. Dalwa yang besar tuh, pinggir jalan. Pondok apa namanya? Dawan. Dalwa. Berapa lama kamu udah di pondok? Udah 17, Pak. Hah? 17 17 apa? tahun, Pak. Wih, Malah yang pondok berarti. kok berdiri dulu? 17 tahun. Iya, Pak. Kamu belajar apa di pondok? Belajar ngaji, Pak. Belajar ngaji terus? Belajar kitab, Pak. Kitab apa? Nahu Sorof. Nah, terus? Ya itu, Pak, sama Al-Quran, Pak. Sama Al-Quran. Belajar Al-Quran. Apa yang diajarkan di sana? Ya banyak, Pak. Hah? Banyak, Pak. Kebaikan, Iya. ya kan? Sifat-sifat Nabi, Iya, Pak. harusnya seperti apa? Iya, Pak. Nabi ada ngajarin bunuh kan nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, kok malu-maluin. Tidak tahu apa-apa itu, Pak, ceritanya itu, Pak. Oh, Biar ini yang menjelaskan, Pak. kenapa? Biar ini yang menjelaskan, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa sebenarnya. Tidak tahu apa-apa. Gimana caranya tidak tahu apa-apa? Kamu di dalam posisi apa? Dalam posisi apa dia ini? Posisi ngaji, Pak. Teman saya ini, Pak. Hah? Teman saya. Kenapa? Teman saya di sana. Posisi ngaji, maksudnya gimana kamu kok ngaji bisa ikut pembunuhan ini? Gimana ceritanya? Saya mau tahu gimana rangkaian ceritanya. Kalau ini kan bukan ikut dalam pembunuhan. Tapi Ini teman saya Bantu untuk mau bantu untuk mau jual. jual apa? Iya. Ya itu Oh, jual truk. Yang minta bantu jual siapa? saya, Pak. Kamu tahu nggak itu? Tidak tahu, Pak. Saya sumpah demi Allah tidak tahu. Nggak ada BPKB, nggak ada STNK-nya. Kan Saya gitu. tidak tahu pertamanya, Pak. Mm-mm. Lah terus saya diajak pergi sama ini, Sama siapa? sama Slamet, Mm-mm. dijemput di pondok. Mm-mm. Lah terus saya itu setelah pergi sama ini, lah tiba-tiba sampai Batu itu dihadang sama polisi. Saya tidak tahu. Saya juga pakai identitas saya, Pak. Ada SIM, KTP, ada semua. Pada saat itu kok bareng-bareng sama dia? Ya. Tapi kan saya tidak tahu, Pak, sebenarnya. Kamu nggak curiga? Enggak, Pak. Masalahnya kan saya sering saya kan ambil pasir gitu loh, Pak. Kadang ketemu ini. Mhm. Gitu, Pak. Sama saya. Oh, kamu. Coba kau duduk lagi. Iya, Pak. Nah, ini alatnya ini. Ini alat dongkrak yang kau pakai buat. Yang anak dua itu, Pak. Ini betul alatnya. Ini. Hmm. Bapak kamu Saya kan ini pas fokus mikir, Pak. kunci T punya dia ini. Nih. Ini yang dipakai buat mukul leher, mukul kepala. Ini kan pakai mukul leher, mukul kepala kan sampai patah lehernya kan? Nggak tahu. Yang Oh. bukan dianya, Pak. Iya, tapi kau lihat di sampingmu. Sekarang kamu yang mau tak pukul nggak ini? Gini kan. Nah, coba nih. Anaknya itu anaknya ditunggu gini. Hah? Gimana? Coba. Di dashboard itu. Di dashboard gimana? Dashboard yang depan yang posisi kiri. Oh, udah dalam kondisi tertelungkup begini? Iya, di bawah. Oh, udah begini? Sudah di bawah. Oh, udah posisi di bawah. Terus? Ini gini posisinya. Kan ada di tempat lawang sana. Itunya. Saya Terus? kan nyetir tok. Iya. Terus ya kan kamu lihat gimana cara pukulnya? Kan Ini? di tengah ada siapa gini? Yang satu way terus yang mobil itu yang pakai tato. Iya, cara mukulnya. Caranya? Yang ini, Pak, ngene, Pak. Wah, gimana coba? Ya kok kenain lah ya. Kenain itu kan. Kenain pelan aja. Iya, ya ngene, Pak. Kena-kenain di mana enggak tahu. Oh. Oh gitu terus. Wah, gitu ya. Ini leher? Mungkin gini. Oh gitu. Tapi kenceng ya. Coba kok kencengin tapi nggak kena. Oh gitu. Jadi nih. Tasnya dia dipakai. Nah ini lakban. Di atasnya. Ini lakban buat apa rencananya? Lakukan itu di mobilnya, Pak. Hmm. Kan banyak di situ. Oh ini kok giniin? Gitu. Anuan Patah-patah pantara aja. Pantas patah di lehernya ini. Ini punya Ini yang membuat mati itu hasil keterangan dari dokter, nanti ditanya dokter, itu satu karena patahnya tulang leher di sini, sama di sini nih hancur, tengkoraknya hancur, kemudian sudah bergeser semua otaknya yang ada di dalam, itu tadi pernyataan dari ini. Sadis. Nah, ini yang punya siapa nih? Halo?
Ya saya Loh, ini tahu kan artinya apa nih? Ini buat aksesoris buat dia disimpan di rumah. Iya ya. Dipakai pada saat itu tasnya. Hah? mau dipakai buat truknya. Nah, ini nih buat aksesoris. Punya kayak begini kan berarti udah sering ini nih. Wah, gimana ceritanya nih punya begini baru sekali mau ngambil? Kok beli di mana nih? Buat sendiri? Oh. Wah. Ayah ya wae. Oh, perannya masing-masing. Nih. Itu satu. Nah, kau geser belakang. Ini apa dia perannya nih? Nah, kok langsung 2 orang? Kamu rame-rame mau berdua. Nah, nih. Ini apa nih perannya nih? Enggak kenal nih Pak. Lu nggak kenal? Enggak kenal Pak. Hah? Enggak kenal. Kok bisa? Gimana ceritanya? Saya kan cari daftar koper kredit atau cari yang apa tak leasingkan gitu Pak. Heeh. Tahunnya terlalu muda, uang untuk DP nggak cukup saya. Heeh. Akhirnya saya cuma lihat aja, cuma tak puteri ya udah langsung masuk mobil saya. Heeh. Gitu. Udah. Saya nggak cukup untuk membayar DP-nya apa. Untuk di leasing kan kalau mobil baru kan tahun muda kan DP-nya mesti besar. Uangnya nggak cukup. Ya udah terus sudah selesai tak lihat ya udah saya masuk mobil. Terus saya masuk mobil sama Mas Dwi ada pembeli katanya. Iya, Dwi mana? Di Pari Mas Dwi ya. Dwi yang mana? Ini Dwi. Nah, ya Dwi. Boy Doi. Nah, Dwi. Nah, ini Dwi. Nah, terus Mas Dwi ada pembeli ya udah saya masuk mobil Mas Dwi. Ayo, mobil mana? mobil Xenia. Nah, terus Saya cuma driver di Xenia, Mas Dwi ayo berangkat ke Pari di sana. nah, yang kenal sama ini atau 2 pelaku lainnya siapa di antara kalian? Loh, gimana ceritanya bisa ketemu? Halo? Kok bisa ketemu sama mereka? Ini kan kalau Toyib itu teman saya Pak. Kan Toyib, ini. Oh, kamu yang kenalin? Tidak Mas, saya. Dia Dulu ngajak. kan dulu ceritanya kan dia kan pernah rental mobil ke saya. Nah, Siapa yang pernah rental mobil? Selamat. Selamat. Nah setelah itu mobil saya buat kerja lagi. Terus dia butuh mobil, saya kenalin sama Dodi. Dodi yang mana? Yang itu Mana? Oh, ini Dedi. ya. Nah, terus? Nah, setelah itu saya sudah lost kontak sama ini. Sudah lama enggak kabar-kabaran lah. Baru kemarin itu dia ngabari saya. Nah, terus? Ya itu Pak, sudah. Nah, hubungannya dengan ini yang lain bagaimana prosesnya? Halo? Kan saya ke rumah Mas Dodi Pak ya. Kok ke rumah siapa? Mas Dodi. Oh, gitu. Kau ke rumahnya Dedi, habis kamu nyuri, ngerampok, ngebunuh, terus kamu ke rumahnya Dedi. Dedi di mana rumahnya? Hah? Di Pasuruan. Berarti dari Lumajang kamu kemana dulu? Ke Pasuruan. Jadi perjalananmu dari Lumajang ke Pasuruan, temuin Dedi bawa truknya. Terus? Iya, Mas Dodi nggak tahu kalau itu mobilan Pak. Ya. Tapi enggak ditaruh di rumah Mas Dodi kan nggak bisa Terus ngapain kamu di rumahnya Dedi? Hah? Tidur, Pak. Tidur. Kamu bertiga sama yang lain tidur di rumahnya Dedi? Iya. Apa ngomongnya waktu itu? Mas Terakhir. Dodi kan pernah jadi bos saya gitu loh Pak. Siapa? Kan saya pernah bawa Ini? mobilnya. Si Dedi. Oh, kok sini deh. Oh, ternyata ini aktor-aktornya ini nih. Nah, yo. Ini di belakang dulu. Nah, gimana ceritanya? Ini kan saya kan nggak kenal ini Pak ya. Hah? Kan saya nggak kenal ini dulunya. Kamu nggak kenal ya? Kenalnya sama ini. Ya. Iya. Nah ini rental mobil saya. Heeh. Saya butuh. Iya. Kata kakaknya kan Iya. rental kan dia rental Iya. mobil saya. Mm-mm. Lah ini sama ini kerja. Iya. Oh. Nah, waktu itu kan 1 bulan dikontrak 1 bulan. Setelah itu udah lolos kontak. Kemarin itu murmur ini ke rumah saya nggak tahu. Terus? Murmur ke rumah jam 2 itu telepon ke saya nggak angkat. Iya. Soalnya kan tengah malam nggak mau ngangkat telepon saya Iya. matiin HP saya. Tahu-taunya pagi udah ada di rumah ini. Terus? Dok rumah saya. Terus? Lah itu ini Ngomong apa dia? Ngerampok atau apa ini? aku bawa mobil panas gitu. Mobil panas? Iya bilang. Oh, mobil panas. Apa artinya mobil panas? Nggak tahu ini. Kau bilang ini bawa mobil panas. Terus? Iya. Kamu tahu lah mobil panas. Terus? Ini bawa mobil panas. Dia ngomong, saya bawa mobil panas. Terus? Ya. Oh, ojo nang aku mas aku nggak tahu urusan ngono, ngoten lho. Terus? Ya, ini tidur di rumah saya. Ya, terus? Tidur saya bangunin. Kan nggak ada saya mau mertua, saya akan ikut mertua, Pak. Iya, terus? Saya kasih makan, saya kasih uang, saya suruh pergi. Itu ceritanya. Pergi, nggak tahu kemana. Tahu nih sama ini udah. Pergi sama? Ya. Ini? Ini nyusul ini. Kemana? Ke pondok Pak. Pondok mana? Pondok Salwa. Untuk? Nggak tahu ini Pak, nyusul saya. Nyusul. Iya. Terus ini?
Saya sebagai anunya, kan aku dibilangi Wawan. Saya kan bersama Wawan. Kok ngadep sana? Saya kan bersama Wawan ini acara. Wawan mana? Iya, bersama Wawan. Tak kota, acara cari tak kota. Dari Nganjuk ditelepon ada oper kredit elf. Tak kira elfnya tahun antara 2012 sampai 14. Atau yang tahun muda, pembeli saya yang jelas ya cukup lah kalau untuk oper kredit uang. Iya. Gitu. Kamu kenal ini? Nggak kenal. Yang kenal semua. Saya semua. Nggak ada yang kenal. Nggak ada kenal, luar biasa bisa nyambung satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Berarti, waduh. Ya. Berarti kamu sebagai leadernya ya? Siapa leadernya sebenarnya pembunuhan itu? Bosnya, bos pembunuhnya. Bos, ngebosi siapa? Yo arek loro iku. Wah. Kan nggak mungkin kan yang ngajak kalau saya kalau nggak ada rundingan itu. Oh, kalian rundingan bertiga. Siapa yang wah nanti kita bunuh, nanti kita ngerampok sih. Kalau berangkat pertama itu jangan sampai ngebunuh dia. Itu kan cuma dianukan saja gitu. Iya. Siapa yang bilang gitu jangan dibunuh? Ya saya di rumah itu. Terus? Kan saya jalan kaki nyampe dengan putih itu. Terus gitu kan saya baru di bel. Nang anaknya itu. Kemarin nyene dia minta tolong ke saya. Gitu Pak, suruh nyetirkan. Kan dianya teman lo ya. Apa jenis itu? Masih saudara? Masih ada hubungan saudara? Mat, kamu kan ada dendam ya sama si apa? Si korban? Ada dendam ya? Jelaskan, Mat. Kalau enggak itu. Kok dendammu kenapa? Kan cuma gini Pak, kalau kan di truk itu kan ada anuan Pak ya. Kalau temannya Ini, mundur. ngeban gitu kan mandek dari cerita. Ngebon? Ngeban. Oh, ngeban, iya. Ngeban kan biasanya mandek Pak, nulungi atau. Jadi kan nggak pernah gitu Pak. Ya? Kan nggak pernah. Siapa nggak pernah? Iya, Dia nggak pernah mau bantu. Nggak mau bantu, masih jalan-jalan wake anu kancane ngeban kan kadang anu. Oh, itu kok jadi dongkol. Cuman gitu doang. Wah. Yang dua itu sudah berapa kali bunuh orang ngobrol sama kamu? Oh enggak pernah jagongan. Hah? Kalau itu tok wes, yang itu tok wes. Yang dua orang itu, yang meninggal itu. Apa ada cerita-cerita sama kamu? Ceritanya ya pernah dihukum gitu. Pernah dihukum? Pernah bunuh orang? Enggak pernah. Enggak cerita? Iya enggak cerita. Enggak cerita. Kamu kenal mereka berdua dari mana? Terus? Kok kenal mereka itu dari mana? Kan kenalnya sama Ahmad itu kan orang anak Bagua. Kamu kenalnya dari mana? Terus? Kok kenalnya? Teman? Kan saya anu kan siluman kan. Siluman itu apa? Desanya. Hah? Oh, itu tetangga desamu dua orang itu? Udah kenal lama? Tapi enggak kan tahu tok. Kamu bisa berkonspirasi bertiga, berarti kamu sudah saling menyadari bahwa oh ini juga adalah bagian dari pelaku kejahatan. Gak mungkin. Kenapa? Kan krungu-krungu. Ya? Dengar. Berarti kamu tahu kan? Kamu berani ngomong, yuk kita ngerampok, yuk kita ngebunuh. Berarti kan sudah dapat informasi. Kalau oh dia ini biasa ngerampok, kan begitu. Kau tak tendang kau nggak mau jujur, kau jujur. Iya. Jujur. Jujur, apa jujur? Apa jujur, ayo. Iya, itu taunya anak itu gitu. Kau jujur ini bisa turun nih kaki ke saya ini. Bisa turun ini. Tinggal tergantung kau jujur. Iya. Ini kenceng loh ini. Tadi cuma nyentuh doang loh. Pernah ketangkap deh, itu barang. Itu jujur. Kencong itu, di kencong. Di kencong, apa? Yang kasus yang terakhir itu. Apa itu? Kok jujur? Masuk ke rumah. Kamu ngajak dia untuk ngerampok itu gimana ceritanya? Kok cerita yang jujur? Kok bisa kenal? Oh bohong langsung tak tendang kencang ini. Anaknya kan punya masalah utang juga. Utangnya berapa? Nggak tahu macam. Terus? Gitu. Terus? Kemarin aduh aku yo nduk utang. Tak balik ngomong. Tak balik kan di kono kerjaan nang resokan. Terus? Ya sudah itu nunggu itu. Oh, kok bisa jalan sendiri nggak? Kok nggak usah pakai ini ya? Nggak usah pakai kursi roda ntar. Taruh sini, jalan aja. Kita ya lihat itu kamar jenazah yuk. Ya nanti masih terus. Oh iya, pasalnya 365. Sama ini. Oh iya, nanti apa ya? Turut serta. Oh iya, 556. Iya, 55 turut serta. Hah? Iya, ini otaknya ini.
menggiring Hah? korban kan ini. Menggiring korban. Kayaknya kamu udah bisa jalan deh. Tadi udah sehat. Dibuka. Yang punya Kamu berdiri dulu. Saya coba. dorong korban Sini. Mana ini? Kau bantu kanan kiri. Enggak, bukan. Bantu kanan kiri, digendong aja. Nah, begitu. Nah, 20 tahun, terus seumur hidup dan mati. oh, taruh situ. Tinggal kasih dia pilih yang mana. Dia mau 20 tahun, seumur hidup, mati. Coba itu dan ada sini. Iya. Ya. Mau angkat dari bawah boleh. Bantu dari bawah. Ringan, minum airnya gini. Oh iya, pakai air cakra bisa itu. Air cakranya Kinet. Nah, mana mobilnya? Dimasukin mobil. Mobil Cobra ini. Oh, ini. Iya. Dan di masa akhir ini ada pesan khusus untuk para pelaku kejahatan supaya tidak ada rilis lagi di kamar mayat dan. Ya, ini sinyal kepada para pelaku kejahatan, khususnya begal, pencurian sapi untuk jangan macam-macam di wilayah Lumajang. Tim Cobra tidak segan-segan untuk mengirim ke kamar jenazah. Di akhir kepemimpinan saya, ini adalah rilis saya yang terakhir, sekaligus memberikan sinyal kepada pelaku kejahatan. Walaupun saya pergi, tim Cobra tidak akan pernah lenyap di muka bumi Arya Wiraraja ini. Saya ingin melihat dari kejauhan sebagai Wakapolresta Bogor Kota, saya ingin melihat bahwa Lumajang ini sudah tidak ada lagi kriminalitas yang ada. Saya yakin dari sekian banyak tadi yang kita ungkap pelakunya, mereka adalah pelaku-pelaku yang selama ini sudah bergentayangan di wilayah Lumajang. Semoga dengan kita ungkap mereka, bahkan ada yang terpaksa ditembak mati karena melawan petugas, mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian setelah ini di wilayah Lumajang. Itu yang kita harapkan supaya Lumajang bisa membangun wilayahnya, kemudian wilayah menjadi wilayah yang ke depan akan wilayah yang maju, kemudian menjadi wilayah yang hebat lah di wilayah Jawa Timur maupun juga di Indonesia ini. Stigma kota begal kita akan rubah menjadi Lumajang negeri di atas awan.